Istiqamah. Istiqamah dari kata istaqamah yang artinya teguh, teguh pendirian. Dari kata dasarnya qama, yaqumu, tegak, berdiri. Istaqama, teguh. Teguh, tidak luntur, tidak lentur, kokoh, kekeh. Apalagi kira-kira kalimat yang cocok untuk menerjemahkan makna daripada istiqamah? Dalam Al-Quran sendiri disebutkan istiqamah itu teguh pendirian, tidak mudah berubah. Itu makna daripada istiqamah. Dalam hadis ini bersumber dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu perkara yang tidak akan pernah beliau bertanya kepada orang lain setelah itu. Maka Nabi SAW menyebutkan dua perkara, yakni tentang iman dan istiqamah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dalam versi digitalnya nomor 18. Coba dicek. Yang pasti bahwa hadis ini berada di bab tentang iman, karena memang ini berkaitan dengan keimanan. Bagaimana sifat dari iman itu? Salah satunya yaitu harus istiqamah, tidak berubah. Maksudnya diperintah untuk mempertahankannya. Orang yang memilikinya harus mempertahankannya. Sekalipun sifat dari iman itu sendiri yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Ya, silakan. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, apa katanya? Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam. Qul li, ucapkan, katakan kepadaku, fil Islam, dalam urusan Islam, qaulan, satu perkataan yang tidak akan saya tanyakan kepada seseorang sesudah kamu. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan lagi bertanya kepada selain dari engkau sesudah ini. Artinya ini cukup sebagai akhir dari segalanya tentang perkara agama, ya, yang berisi tentang prinsip hidup seseorang. Apa yang diucapkan Nabi SAW kepada yakni Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi? Beliau menjawab, apa katanya? Katakanlah, Qul, saya beriman kepada Allah, lalu istiqomalah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian teguhlah pendirian dengan ucapan itu. Jadi mengucapkan amantu billah, kemudian istiqomah dengan ucapan itu. Ini seakan-akan ringan ya, mudah ya. Padahal makna amantu billah di sini tidak sekedar beriman kepada Allah, tidak sekedar percaya kepada Allah. Kalau hanya sekedar percaya kepada Allah gampang gitu loh. Yang kedua, istiqomah. Ini juga tidak lebih gampang lagi. Tambah sulit lagi. Syarat pertama harus benar, amantu billah itu maknanya apa?
Kemudian istiqomah ini sebagai syaratnya. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka orang ini akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan dia akan mati dalam kondisi husnul khatimah. Orang yang istiqomah, dia akan husnul khatimah. Jadi saya boleh katakan di sini, saya ulang, saya buat rumus ya. Jadi istiqomah sama dengan apa? Husnul khatimah. Ini udah rumus ini. Kalau pengen husnul khatimah harus istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam iman. Tentu iman tidak hanya percaya fil qalbi, dalam hati, bukan hanya fil lisan, dengan lisan, tapi harus diwujudkan konsekuensi dari iman itu, sehingga orang itu nanti ketika mati dia akan didatangi oleh malaikat dan mengatakan 3 perkara. Ini manfaat orang yang istiqomah. Malaikat itu akan datang mengatakan la takhaf, la tahzan, wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kau dengan surga. Sebagaimana Allah katakan, buka surat Fussilat, surah yang ke-41, yaitu pada ayat yang ke-30. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, apa katanya? Janganlah kamu takut, la takhaf, dan janganlah merasa sedih, la tahzan, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya. Allah Jalla wa'ala berfirman, Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ini sepadan dengan apa yang diucapkan Nabi, Qul amantu billah. Amantu billah, berimanlah kepada Allah. Sama dengan apa yang diterangkan dalam ayat ini. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ini yang pertama. Syarat kedua, tsumastaqamu. Kemudian apa? Dia meneguhkan pendiriannya, meneguhkan pendirian mereka. Teguh pendirian. Nah, ini yang harus kita pahami. Apa makna dari 2 syarat ini? Baca tafsir Ibnu Katsir. Di sana di Merak itu juga ada Ibnu Katsir versi pustaka Imam Asy-Syafi'i yang warna hijau, 10 jilid. Itu bisa dibuka surat Fussilat untuk compare dengan yang dibaca oleh Pak Didik di depan. Silakan, mohon dibantu diambil. Surah Fussilat 41 ayat 30 di masjid itu ada 10 jilid tafsir Ibnu Katsir. Kalau bingung jilidnya yang keberapa, bawa sini aja semua. Kalau enggak ya surat Fussilat surat 41 ayat 30. Baik, sudah ketemu? Iya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal. 1. Al-ikhlasu fil amal. Itu orang yang mengatakan Rabbuna Allah dan dia teguh pendirian, ikhlas dalam beramal. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu al-munafi lisyirki war riya, meniadakan kesyirikan dan riya.
Syirik, terutama syirik besar. Siapapun yang beramal soleh, kalau dia melakukan syirik, habis itu amalnya, hangus. Syirik besar terutama, meniadakan syirik besar. Demikian pula syirik kecil. Syirik kecil, sekalipun tidak menghancurkan seluruh amal soleh, maka dia termasuk al-kabair, dosa besar, yang harus ditobati dengan tobatan nasuha. Termasuk membersihkan syirik kecil itu dari riya. Apa riya? Pamer. Beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Jadi ternyata makna daripada orang yang mengatakan Rabbunallah, ikhlas dia dalam beramal. Yang kedua, wa'mal li ta'atillahi. Lanjut. Beramal hanya karena Allah SWT. Beramal hanya karena taat kepada Allah, bukan karena taat kepada yang lain, bukan karena ikut-ikutan, anut gerubyuk, bukan hanya norak bunte. Orang kelaok norok kelaok, orang kedeje norok kedeje. Ya, opo iku mbuh karo. Sing penting ngono omongane. Ya, jadi hanya ikut-ikutan. Orang yang istiqomah itu amalnya didasarkan ilmu. Tidak ikut-ikutan ke sana kemari, ya. Ikut arus, diombang-ambingkan oleh arus. Kahusa isail, seperti busa yang diombang-ambingkan oleh air. Itulah gambaran manusia di akhir zaman. Makanya kita harus teguh di sini. Beramal sesuai dengan apa yang dalam rangka taat kepada Allah. Dan syarat ketiga, apa makna istiqomah dalam ucapan itu? Lanjut. Yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan Allah SWT kepada mereka. Bima syara'a lahum, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kalau nggak disyariatkan, nggak dikerjakan. Kalau nggak dituntunkan, nggak diamalkan. Berarti orang yang istiqomah dalam ucapan Rabbunallah, orang ini bersih dari syirik dan perbuatan bid'ah. Maka jangan mimpi dapat istiqomah, dapat husnul khatimah kalau masih tenggelam dalam kesyirikan. Dia beramal karena taat dan amalnya berdasarkan syariat, berdasarkan tuntunan, nggak mengada-ada. Tidak ada perintahnya dikerjakan, tidak ada contoh dari Nabi dikerjakan. Ini berarti nggak istiqomah dengan ucapan Rabbunallah. Nah, kalau dua ini syaratnya dipenuhi sebagaimana penjelasan dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, yakni al-ikhlasu fil amal wa'mal li ta'atillah bima syara'a lahum, sesuai dengan apa yang disyariatkan, maka nanti ketika mati orang ini akan mendapatkan karunia husnul khatimah. Bagaimana orang ini? Dia akan didatangi malaikat dengan mengucapkan 3 perkara. Baik, langsung kalimat tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid, As-Suddi, Zaid ibnu Aslam, dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematian. Pada saat menjelang kematiannya, ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. La takhaf, jangan takut. Yang kedua, dan janganlah kamu merasa sedih. La tahzan, jangan sedih. Terus, apa yang dimaksud dengan la takhaf? Mujahid, Ikrimah, dan Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Iya, makna kalimat malaikat la takhaf, jangan kau takut, jangan takut terhadap perkara yang akan dihadapi di masa yang akan datang, yang ada di depan. Apa itu? Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan. Yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari telaga, di mana Rasul menunggu di telaga dan kaum muslimin berduyun-duyun mendatangi untuk meminum airnya.
tapi kelak nanti banyak orang yang diusir dari telaga beliau. Kenapa? Karena melakukan amal perbuatan yang dianggap ibadah tanpa dasar perintah dan contoh dari Nabi. Kata orang ini, kata malaikat kepada orang ini, la takhaf, jangan takut terhadap apa yang akan kau hadapi. yakni perkara-perkara akhirat yang kau akan jalani. Apalagi yaumus sirat, hari ketika meniti sirat, dibentangkan sirat itu baina dhuhrai jahannam, di antara dua tepi bibir jahannam. Disitulah dia meniti sirat. Jangan takut, kata malaikat. Termasuk akhir dari perjalanannya yaumul jaza, yakni hari pembalasan, al jannah awin nar, surga atau neraka. Ini makna la takhaf. Yang kedua, dan janganlah kamu merasa sedih. La tahzan, jangan kau sedih. Sedih terhadap apa? Terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Terhadap perkara-perkara dunia yang kau tinggalkan di masa lalu. Kalau jangan takut yang di depan, kalau jangan sedih yang di belakang, yang kau tinggalkan dalam kehidupan dunia. Apa itu? Seperti urusan anak. Anak, siapa lagi? Keluarga. Keluarga termasuk istri. Apalagi? Harta benda. Harta yang kau tinggalkan, kau tinggal mati hartamu. Kata malaikat jangan sedih. Bahkan dan utang. Dan termasuk hutang piutang yang kau tinggalkan. Kenapa? Kata malaikat, karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Subhanallah. Itu orang yang istiqomah, matinya seperti itu. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Apa yang kau tinggalkan di masa lalu. Makanya ibu-ibu, kalau ibu meninggal dunia duluan, ibu nggak usah sedih, Bu. Kenapa? Bapak ada yang ngeramut. Yang penting sudah dapat kabar dari malaikat, la tahzan, jangan sedih. Urusan dunianya diselesaikan. Ono sing ngeramut, Bu, bapak ibu. Sopo? Hah? Anake gayamu. Oleh telung dina wis ngelirik ae kok. Bapak juga begitu. Kalau bapak mendahului istrinya, ya kan? Bapak nggak usah sedih, Pak. Kenapa? Istrinya ada yang ngeramut. Siapa yang ngeramut, Bu? Aku takut sing wedok sampean lapo kok tak melok jawab, Bu. Siapa yang ngeramut, Bu? Loh, itu loh. Tegas yakin anak. Karena gak gampang seorang wanita nikah lagi. Saya jembek sampean. Ya kan? Itulah wanita. Yang penting bahkan Rabi bangga nikah atau tidak, yang penting sudah dapat kabar la tahzan. Seneng nggak? Seneng. Jangan sedih. Urusan duniamu, harta-hartamu, aku yang menggantikan mengurusnya. Termasuk utang piutang. Makanya orang itu, orang Islam, siapkan dirinya untuk ada yang mengcover setelah kematiannya. Dengan cara apa? Yaitu mempersiapkan diri dengan istiqomah agar husnul khatimah. Kalau ada utang, kok diurusi malaikat. Makanya wong Islam itu gak perlu melo asu. Terus norek, ojo mek mandek. Gak perlu melo asuransi, gak perlu. Mati di cover sekian juta, ya kan? Karena takut punya utang, makanya utangnya harus di cover asuransi. Gak perlu. Kenapa? Siapkan diri istiqomah, mendapatkan husnul khatimah, diurus sama malaikat. Entah bagaimana caranya Allah, dengan 1001 macam cara Allah mengurusnya. Mungkin anaknya diberi kemampuan membayar utang orang tuanya. Mungkin ada teman baiknya karena kasihan, di cover itu utangnya. Atau mungkin orang yang diutangi mengikhlaskannya. Sakno ketokane rek Abu Jundi rek. Ngutangi miliaran wis tak ikhlasno ae. Misalnya begitu. Mungkin nggak itu terjadi? Kalau Allah menggerakkan, melembutkan hati orang itu. Itu cara Allah menyelesaikan urusan dunianya yang ditinggalkan di masa lalu. Syaratnya matinya dalam kondisi baik. Rabbunallah thumma istaqamu. Dia ucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia teguh pendirian. Malaikat akan turun mengatakan tadi, la takhaf,
la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Yang ketiga, ucapan malaikat. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya, bergembiralah kau dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Apalagi dia mendapatkan kabar gembira untuk beroleh surga. Maka yang datang di situ malaikat, berarti menunjukkan lebih dari satu. Paling tidak ada malakul maut yang datang bertugas mencabut nyawa, dan 2 lagi malaikat yang siap membawa ruh itu kemana? Halo? Ke langit. Jadi malakul maut yang bertugas mencabut, setelah dicabut diberikan kepada 2 malaikat yang akan membawa ke langit. Berarti paling tidak ada 3, sehingga disebut di situ maka akan turun malaikat. Malaikat berarti lebih dari 1, lebih dari 2, minimal 3 malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. 2 malaikat nanti yang akan membawa ruh setelah dicabut malakul maut. Buka Muslim 2448. Versi singkatnya ada di tafsir. Ya, enggak apa-apa, langsung aja Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dengan menaikkannya ke langit. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu kemudian ruh itu dibawa ke hadapan Rabb Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, apa firman-Nya? bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, kalau ruh orang mukmin sudah ditaruh di Sidratul Muntaha, dia tidak akan pengen pernah kembali ke dunia. Ya, terus lapo mau enteni malam Jumat itu. Nggak ada ruh balik ke dunia itu. Kalau sudah di alam barzah ya sudah ke sana, nggak akan keluar. Demikian pula ruh yang jahat, dia di penjara, tidak akan bisa pernah keluar dari penjara Allah. Kata Abu Hurairah selanjutnya, lanjut, apabila ruh, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Hamad, berbau busuk dan mendapat makian, maka berkatalah penduduk langit, ruh yang jahat datang dari bumi. Lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Maka nggak ada Pak, ruh gentayangan itu nggak ada. Kalau ruh jahat ya udah ditaruh di penjara Allah, nggak akan pernah keluar. Penjaranya siapa yang jaga? Malaikat. Ya, saya cemek medaeng sing jaga menungso, bisa nggak keluar? Ngono gak wani sampean ngomong. Bisa nggak keluar Pak? Bisa. Penjara di dunia kan yang jaga manusia seluruh. Beda dengan penjara Allah. Penjara Allah siapa? Malaikat yang jaga. Bisa kong kali kong? Nggak bisa. Disogok sama apa aja nggak bisa. Kat, sampai njaluk apa? Bojoku papat, pengen telu kat. Aku metu dilu. Nggak akan mau. Malaikat nggak butuh bojo. Ya, dia tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak butuh istri, nggak bisa disogok. Itulah malaikat. Kalau sudah di situ nggak akan bisa keluar Pak. Makanya nggak ada roh gentayangan itu. Kan ini ono oma bekase wong dipateni, bunuh diri. Nggak ada itu roh di situ gentayangan tiap malam bengok-bengok, nggak ada Pak. Itu pokal gawene jin, nggodha menungso. Biasanya oma ngono iku murah apa larang Pak? Murah, tegepen Pak. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekarang bagaimana cara kita agar bisa istiqomah? Kiat istiqomah. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan kepada sifat dari manusia yang memiliki iman, dan imannya itu naik turun.
yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman, dia akan bertambah dengan taat kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan turun karena sebab apa? Bermaksiat. Nah, bagaimana supaya dia bisa istiqomah? Seandainya naik turun, iman kita itu fluktuatif, naik turun, tapi usahakan cenderungnya progresif. Jadi naik turunnya itu naik gitu loh, gini. Jadi seandainya naik turun, tapi cenderungnya naik. Sehingga ketika dia pada titik nadir yang bawah, kalau dilihat secara keseluruhan, dia posisinya tetap di atas grafiknya. Nah, supaya nanti di akhir perjalanan kita ini tetap dianggap sebagai orang yang istiqamah. Yang pertama, yaitu menuntut ilmu. Ini yang penting. Karena orang tidak akan bisa istiqamah kalau tidak menuntut ilmu. Karena ilmu ini membimbing manusia. Dengan ilmu dia akan mengetahui yang hak dan batil. Dengan ilmu dia akan mengerti yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Dan itulah yang kita minta setiap hari. Setiap habis sholat subuh, sebelum kita meminta amal agar diterima oleh Allah, maka yang kita minta pertama ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kemudian apa? Warizqan thayyiba, rizki yang baik, yang halal. Baru kemudian wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Amal kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak didasarkan atas apa? Ilmu. Amal tanpa dasar ilmu, bisa jadi dia akan sesat dengan amalnya itu. Ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud yakni qala Allah wa qala Rasulullah, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka seluruh amal ibadah kita wajib berlandaskan dengan ilmu. Dan ilmu inilah yang akan menjadi penerang dalam hidup kita, yang meningkatkan derajat seseorang setelah dia beriman. Bahkan antara iman dan ilmu berbanding lurus. Jika iman bertambah, maka dia akan terus mencari ilmu. Ketika dia terus mencari ilmu, maka imannya bertambah. Karena salah satu di antara amal soleh itu mencari ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, maka imannya ditambah oleh Allah. Ketika imannya bertambah, semakin semangat dia menuntut ilmu. Jadi terus saling kejar mengejar. Makanya keduanya ditempatkan dalam satu ayat oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke 58 insyaallah, yaitu pada ayat yang ke 11. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shtuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian darajat, beberapa derajat. Allah sebutkan pada statement yang sama, ditempatkan dalam satu ayat antara ilmu dan iman. Demikian pula dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
4 tahapan ini, pertama iman, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Pertama iman. Nah, wujud dari imannya ini adalah yakni ilmu. Ilmu dan iman berbanding lurus. Baru setelah itu amal. Oleh karenanya pada kiat yang kedua yaitu segera beramal supaya istiqomah. Kalau kita sudah punya ilmu, maka hendaklah segera beramal, jangan ditunda-tunda. Kata Nabi SAW, buka Tirmidzi 2195 kalau tidak salah, cek dulu. Silakan. Abu Hurairah. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bersegeralah melakukan amal solih sebelum terjadi fitnah, seperti sebagian malam yang gelap gulita. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal saleh. Nabi perintahkan kita untuk bersegera di dalam beramal. Berarti orang ini sudah dianggap punya apa? Punya apa? Punya ilmu. Mungkin nggak Nabi memerintahkan seseorang untuk segera beramal ketika dia belum punya ilmu? Nggak mungkin. Kalau Nabi mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal soleh, artinya apa? Setelah orang itu punya ilmu, supaya ilmunya itu diamalkan segera dan amalnya diterima karena dasarnya ilmu. Kalau tidak segera dia amalkan, apa yang terjadi ketika datang fitnah? Lanjut. Pada pagi hari, sebelum fitanan datang fitnah. Coba diulang. bersegeralah melakukan amal soleh sebelum terjadi fitnah, seperti sebagian malam yang gelap gulita. Iya, kaqita'il lailil mudlim. Yang fitnah ujian hidup itu seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Artinya fitnah kehidupan itu datang bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Setelah selesai dari satu ujian, dia akan masuk ke ujian berikutnya. Setelah usai dari satu fitnah, masuk ke fitnah berikutnya. Nggak pernah selesai. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itulah fitnah akhir zaman. Makanya diperintah kita segera mengamalkan, yakni ilmu tersebut. Nanti kalau dia tidak segera mengamalkan ilmunya, maka ketika fitnah itu datang, dia bisa berubah, mudah berubah. Sehingga pada pagi hari, apa kata Nabi? Pada pagi hari seseorang beriman, namun di sore harinya kafir. Iya, yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Kenapa? Karena tidak segera mengamalkan ilmu. Kenapa kok tidak segera mengamalkan ilmu? Dia tunda-tunda amalnya tersebut. Sehingga ketika dia menunda-nunda, dia tidak punya jam terbang amal. Kenapa? Amal itu butuh jam terbang. Semakin tinggi jam terbang kita, semakin kokoh iman kita. Kenapa? Karena amal itu meningkatkan iman. Yazidu bita'ah. Dia bertambah dengan ketaatan. Semakin diamalkan ilmu itu, akan ditingkatkan imannya, semakin tebal. Makanya butuh jam terbang. Anak-anak itu sholat sejak kecil, itu butuh jam terbang. Kita juga begitu. Jangan ditunda. Engko ae nek wis pensiun, engko ae nek wis mari budal haji, aku tak gawe jilbab. Nanti aja kalau sudah usai umroh, saya nanti akan sholat berjamaah di masjid. Gak budal-budal umroh, kedisian mati. Itu yang akan terjadi. Namanya fitnah, mulai dari sakit sampai kematian. Biar sudah tahu ilmunya. Kalau berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib, tapi ntar dulu engko nek wis pensiun. Ternyata durung pensiun kena stroke. Akhirnya mau ke masjid, malu nggak? Malu nggak? Karena nggak punya jam terbang. Tapi kalau dia sudah terbiasa di masjid, meskipun sakit, dia akan tetap datang karena dia punya jam terbang yang lama. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala.
Ketika seseorang itu tidak segera mengamalkan ilmu, dia tidak punya jam terbang yang cukup, sehingga semakin tebal keimanannya karena amal perbuatannya atau amal solehnya tersebut, saat datang fitnah itu begitu dahsyat, dia akan mudah berubah. Pagi beriman, sore menjadi kafir. Isu sopo masjid, bengi, bisa jadi. Karena begitu mudahnya dia berubah. Sebaliknya, wa yumsiya mu'min wa yusbihu kafir. Apa katanya? Sebaliknya, di waktu sore ia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Sore, malam ikut pengajian, di pagi hari dia ngerentenkan duit, dia riba, dia melakukan mencuri timbangan, mengurangi takaran. Ini sebagai bentuk kekufuran. Karena kufur, al-kufru duna kufrin, itu termasuk dosa besar. Apalagi sampai kepada kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa orang bisa murtad? Kenapa? Padahal dia berilmu. Karena tidak diamalkan ilmunya dengan segera. Bahkan apa kata Nabi SAW? Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Iya. Yabi'u ahadukum bi'aradin minad dunya. Salah seorang di antara kalian nanti ada orang yang menjual agamanya dengan harga yang murah. Dia berilmu, dia ngerti ilmu agama, bisa dikatakan dia alim, bahkan ulama, tapi begitu mudahnya dia berubah. Fatwanya bisa dibeli dengan rupiah, dengan dinar dan dirham, karena tidak segera diamalkan ilmunya. Ada nggak orang-orang yang seperti ini menjual agamanya dengan dunia? Halo? Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena dia punya ilmu, tidak segera diamalkan, hanya dikoleksi, hanya untuk kebanggaan, hanya untuk mencari ketenaran, kedudukan, mencari gelar, sanjungan, dan sebagainya. Tidak diamalkan ilmunya. Sehingga ketika fitnah itu terjadi, baik fitnah itu berupa harta, mungkin tahta, kedudukan, atau bahkan wanita, atau minimal ternyata hancur dengan Toyota ilmunya, iya kan? Nah itu, makanya harus segera amalkan. Kalau kita sudah ngaji, udah punya ilmu, jangan ditunda. Udah ngerti, oh ini sunnah Rasulullah, hidupkan sunnah. Jangan kemudian berdalih, dikerjakan kan berpahala, enggak apa-apa. Seorang kalau dia diperintah, baik itu hukum wajib atau sunnah, selama tidak ada halangan, ikuti para sahabat. Ucapan yang keluar dari mulut mereka hanya dua, sami'na wa ata'na, sudah. Jangan kau pilih, oh ini hukumnya wajib, oh ini sunnah, oh ini makruh, ini. Kalau kau mampu kerjakan, kalau diperintah meninggalkan, kalau kau mampu tinggalkan. Hukumnya makruh aja kok kan nggak apa-apa. Nah, jangan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, hati-hati. Ketika fitnah datang, ya, mempengaruhi atau menghancurkan keimanan kita, bisa jadi kita akan menjadi orang murtad, wal iyadu billah. Itu yang ditakutkan. Dan berapa banyak dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia dalam hal keimanan, dia bisa begitu mudahnya berubah hanya karena ilmunya tidak segera diamalkan, sehingga dia tidak punya apa? Stabilitas ketahanan, kekuatan, ketebalan imannya kurang. Makanya dengan segera mengamalkan ilmu, kita curi start. Untuk apa? Supaya punya jam terbang yang banyak, yang tinggi, sehingga iman kita kokoh. Itulah makna daripada istiqamah dalam ucapan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Pak. Nggih. Tadi disampaikan tidak perlu tentang asuransi, mohon penjelasannya. Duh. Ya, karena lembaga asuransi ini dipertanyakan tentang kehalalannya, ya kan? Apalagi konvensional, tidak bisa lepas dari pertama gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Yang kedua maisir. Maisir itu ada unsur untung-untungan, spekulasi. Dan yang keempat
didesain secara ribawi. Karena pasti dengan sistem riba. Nah, dengan minimal 3 perkara atau 3 alasan itulah kenapa para ulama mengharamkan yakni asuransi. Maka munculnya ide untuk mengeliminir 3 hal tadi itu. Tidak gharar, tidak riba, tidak maisir. Sehingga ada ide-ide munculnya apa? Asuransi syariah. Tapi pertanyaannya, apakah betul-betul dilaksanakan secara konsep, secara teori? Memang bagus, syar'i, tapi prakteknya apakah betul-betul syariah? Ini yang antum harus bertanya. Tapi kan ada yang sudah ada label halal dan mui. Nah, ya itu. Ya. Tentu tidak hanya sekedar ya legitimasi, tapi penting Bapak tetap memeriksa. Ya. Kita diberikan akal, diberikan kemampuan, terutama diberikan keimanan, ya tentu kita harus kritis, ya kan? Jadi tetap kita harus hati-hati. Ya. Karena banyak yang mengatakan syariah ya. Tapi sebetulnya enggak syariah. Sari B, sari C, sari D, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, antum diberikan kemampuan untuk mendeteksi, mencari, meneliti. Contoh kecil saja. Ada bank yang misalnya mengklaim dirinya bank syariah, tapi di sana masih mempraktekkan denda. Itu sudah nggak syar'i. Masih ada nggak bank syariah yang mempraktekkan denda seperti itu? Ya sudah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.